Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah guna menambah ilmu kembali. Nah, anak-anak, bagaimana keadaan kalian hari ini? Tetap semangat? Alhamdulillah, tetap semangat belajar di rumah, nggih. Meskipun kita tidak bisa berjumpa secara langsung, insya Allah kita masih tetap semangat dan tetap diberi kesehatan oleh Allah. Amin. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga Allah memberikan kita kefahaman ilmu hari ini dan memberikan kita kesehatan dalam mencari ilmu. Amin. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang hak di rumah, di sekolah, dan masyarakat, yaitu tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 1, penemu yang mengubah dunia, pembelajaran kedua. Are you ready? Yes, I am ready. Nah, sekarang siapkan buku catatannya dan siapkan alat tulisnya. Sudah siap? Go! Seperti kita ketahui, kalau kita belajar atau kita membaca, kita berhak untuk memperoleh penerangan yang cukup dari lampu, ya. Saya ulangi, kalau kita ingin membaca atau kalau kita ingin belajar menulis, kita berhak untuk mendapatkan penerangan yang cukup. Ini dianjurkan agar mata kita tidak sakit. Nah, seperti kita ketahui pelajaran sebelumnya, masih ingat siapa penemu bola lampu? Iya, penemu bola lampu adalah Thomas Alva Edison. Nah, kita ulangi lagi, kita tadi berhak untuk apa? Ya, berhak untuk mendapatkan penerangan yang cukup. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan hak itu? Masih ingat pelajaran sebelumnya? Hak adalah sesuatu yang harus diperoleh setiap orang sejak lahir, atau sesuatu yang berhak kita terima sejak lahir. Ya, paham ya? Nah, berikut adalah contoh-contoh hak yang harus kita terima di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Sudah siap? Go! Contoh yang pertama adalah contoh hak di rumah. Apa saja itu? Yang pertama adalah memperoleh makan makanan yang bergizi. Jadi kita berhak untuk mendapatkan makanan yang bergizi. Nanti bilang ya sama orang tua, untuk belajar yang sehat kita harus mendapatkan makan makanan yang bergizi. Hak yang kedua adalah kita berhak memperoleh kasih sayang dari orang tua. Makanya kita bersyukur masih mempunyai 2 orang tua yang masih ada, yang belum meninggal, ya, dinikmati itu. Kemudian yang ketiga adalah kita berhak untuk nyaman saat belajar di rumah, tanpa adanya gangguan dan tanpa adanya kebisingan saat kita belajar. Contoh yang kedua adalah contoh hak di sekolah. Apa saja itu? Yang pertama, yaitu kita berhak memperoleh pengajaran dari guru. Yang kedua, kita berhak bermain saat jam istirahat. Jam istirahat kita berhak untuk bermain, ya, tidak terus-menerus untuk belajar. Dan kita juga berhak untuk diajari oleh seorang guru. Hak yang ketiga adalah belajar dengan nyaman di sekolah. Kita bisa menggunakan fasilitas sekolah dengan sebaik-baiknya. Itu contoh hak di sekolah. Selanjutnya adalah contoh hak di masyarakat. Apa saja itu? Contoh yang pertama adalah kita berhak bermain di lingkungan yang bersih. Kalau lingkungan kotor, maka kita berhak untuk membersihkannya dan berhak untuk menikmati lingkungan tersebut dengan bersih. Yang contoh yang kedua yaitu berhak ikut serta dalam kerja bakti. Jadi kalau ada kerja bakti di lingkungan kita, kita berhak untuk ikut, ya, membantu membersihkan lingkungan. Nah, contoh yang ketiga yaitu kita berhak untuk memperoleh rasa aman saat bermain di lingkungan rumah, atau kita berhak memperoleh rasa aman saat bermain dengan anak tetangga. Pun fahimtum? Nah, setiap orang memiliki hak. Oleh karena itu, dalam penggunaan hak, kita harus juga memperhatikan
hak-hak orang lain. Lalu, faktor apa saja yang mempengaruhi penggunaan hak tersebut? Nah, kita belajar untuk selanjutnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi hak adalah di lingkungan rumah. Yang pertama, faktor yang mempengaruhi penggunaan hak di lingkungan rumah adalah kemampuan ekonomi keluarga. Kalau keluarga kita keluarga kaya, maka hak yang kita terima juga bisa sepenuhnya dipenuhi. Misalnya kita berhak untuk mendapatkan makanan yang bergizi, insya Allah kita terpenuhi ya. Tapi kalau keluarga kita keluarga yang kurang mampu, ayah dan ibu pasti akan memberikan sesuai dengan kemampuannya. Dan itu insya Allah adalah kemampuan terbaik yang diberikan orang tua kepada kita. Dan faktor yang kedua adalah aktivitas orang tua. Kalau orang tua kita sibuk, maka hak yang kita peroleh, misalnya hak kasih sayang, akan berkurang karena orang tua kita sibuk. Tapi meskipun orang tua sibuk, itu adalah demi kita ya, tidak mengurangi kasih sayang mereka untuk kita. Faktor yang ketiga adalah aktivitas lain di rumah. Misalnya kalian belajarnya tidak hanya di rumah, tapi juga belajarnya di tempat yang lain. Itu akan mengurangi penggunaan hak di rumah. Nah, faktor di lingkungan sekolah yang mempengaruhi adalah yang pertama, waktu belajar. Waktu belajar di sekolah itu lebih pendek daripada waktu belajar di rumah. Otomatis penggunaan haknya juga hanya sebentar, tidak selama penggunaan hak di rumah. Faktor yang kedua adalah waktu bermain. Seperti kalian ketahui, jam istirahat di sekolah itu lebih pendek daripada jam di rumah. Otomatis penggunaan hak untuk bermain di jam istirahat itu sangat sedikit, beda dengan di rumah. Dan yang ketiga, faktor yang lain yaitu aktivitas lain di sekolah. Misalnya adanya ekstrakurikuler. Seperti kalian ketahui juga, ekstrakurikuler di sekolah hanya 1 minggu sekali. Jadi kalian bisa menggunakan hak tersebut hanya 1 minggu sekali. Pun lanjut di lingkungan masyarakat. Faktor apa saja yang mempengaruhi? Yang pertama yaitu kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan. Seperti kalian ketahui, kalau kita dekat dengan lingkungan kumuh, maka hak kita untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan nyaman itu sangatlah sedikit. Otomatis bau atau polusi udara sering kita nikmati. Faktor yang kedua adalah usia. Semakin usia kita tua, maka hak kita untuk menggunakan lingkungan masyarakat itu semakin sedikit. Kemudian faktor yang ketiga adalah kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan. Ini berbeda-beda tiap lingkungan. Ada masyarakat di lingkungan masyarakat yang penjagaan keamanannya sangat baik, dan ada yang tidak baik. Beda-beda nih penggunaan haknya dalam menjaga keamanan. Paham ya? Paham tuh? Fahimna. Nah, contoh penggunaan hak yang bertanggung jawab, ini maksudnya adalah dalam penggunaan hak, yaitu kita tidak boleh semena-mena menggunakannya dengan sia-sia. Kita juga harus menggunakan hak tersebut dengan bertanggung jawab. Contohnya apa? Contoh di rumah, perhatikan, kita berhak bermain dengan nyaman, tapi jangan seenaknya bermain dengan, misalnya, tidak merapikan mainan setelah bermain. Ini akan sangat mengganggu sekali dan akan memberikan lingkungan yang kotor. Jadi, tanggung jawabnya adalah setelah bermain kita harus membereskan mainan tersebut. Ini yang dimaksud dengan hak yang bertanggung jawab. Di lingkungan sekolah, misalnya, kita berhak mendapatkan pengajaran dan mendengarkan penjelasan dari guru. Hal ini dimaksudkan agar dapat memahami ilmu yang diajarkan kepada kita. Itu adalah hak kita. Tapi kita juga tidak boleh seenaknya terhadap guru. Misalnya, ustazah sudah menjelaskan dengan segamblang-gamblangnya, tapi kalian menggunakan hak tersebut, yaitu hak mendapatkan pengajaran, dengan seenaknya. Misalnya,
tidak mendengarkan penjelasan dari ustadzah, malah enak-enak bermain game, ya. Misalnya juga ustadzah sudah membuat video dan kalian seenaknya hanya membuka sebentar kemudian bermain game. Itu namanya penggunaan hak yang tidak bertanggung jawab. Sedangkan di lingkungan masyarakat misalnya adalah kita berhak bermain di taman tanpa menginjak rumput, ini adalah tanggung jawabnya. Jadi hak kita adalah bermain di taman, dan tidak menginjak rumput adalah tanggung jawab kita. Hal ini dilakukan agar rumput tidak mati dan tetap hijau dan dapat dinikmati oleh orang lain. Fahim tuh? Fahimna. Insya Allah anak-anak SDI adalah anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang menggunakan hak yang bertanggung jawab. Ya, terima kasih. Ustazah akhiri. Jangan lupa apa? Masih ingat? Iya. Jangan lupa sholat 5 waktunya. Jangan lupa sholat duhanya ditambah sholat tahajud. Tetap semangat. Jangan lupa murojaah dan mengajinya. Dan jangan lupa tetap membantu orang tua. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.